WA Group bahwa hari ini kita evaluasi ya atau cek progres bagaimana penyusunan tugas akhirnya ya, seperti yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya ya, bahwa ada tugas akhir ya yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, di sini sudah saya lihat ya bahwa ada 6 kelompok ya. Kemudian juga beserta objek penilaian ya, kemudian juga ada judul jurnal ya, lalu beberapa hal lainnya gitu ya. Nah, mungkin silakan saya beri kesempatan dulu ya sebelum nanti kita diskusi apa yang masih bingung gitu ya atau apa yang mau didiskusikan. Silakan saya beri kesempatan dulu untuk kelompok 1 ya untuk memaparkan bagaimana progres pengerjaan tugas akhirnya. Dipersilakan pada kelompok 1 ini ada Andika, Elena, Karisma, kemudian Muhammad Al-Iqbal dan Iskayani ya. Silakan untuk sharing apa yang sudah dikerjakan sampai saat ini ya. Oke, siapa nih kelompok 1 yang akan mewakili? Halo, kelompok 1. Mana ini kelompok 1 nih? Andika Bayu. Ini ada nih Andika Bayu. Ya, baik Bu. Oke. Tadi sempat diskusi, mohon maaf Bu, agak terlambat. Jadi untuk mewakili dari kelompok 1, jadi kami kemarin baru berdiskusi mengenai referensi jurnal yang akan dipakai Bu. Nah, untuk referensi jurnal yang akan kami pakai itu yang dari Unsri Bu. Kemudian nanti untuk objeknya nanti kami berencana ke hutan mangrove di Kabupaten Demak nanti untuk pengumpulan datanya untuk data sekunder nanti melalui DPS dan mungkin nanti ada hal-hal lain menyusul nanti akan dikoordinasi oleh kelompok kami terlebih dahulu. Mungkin seperti itu dari teman-teman dari kelompok 1 mungkin ada tambahan yang lain. Oke. Lalu bagaimana progres pengerjaannya? Tadi kan baru menceritakan secara umum ya. Nah, sekarang apa yang sudah kalian kerjakan? Baik Bu, untuk progres sendiri kami masih dalam tahap pengumpulan data dan selain itu kami juga masih mencari referensi-referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan kami. Berarti belum ada tulisan sedikit pun gitu? Atau proses pengolahan data belum? Rencananya dalam waktu dekat Bu, mau disusun. Nah, ini waktunya kan tinggal 1 minggu lagi ya. Gitu. Oke. Nah, ini target jurnal. Kemarin dijelaskan nggak target jurnal itu apa? Sudah, tapi masih agak bingung Bu, karena bingung juga target jurnalnya.
maksudnya itu kayak gimana gitu, Bu? Oke. Ya, kan gini, kalau kalian kan berarti di sini kan, dalam memperoleh dalam menulis ini kan kalian basisnya data sekunder kan ya, gitu ya. Nah, data sekunder kan juga mungkin disupport dari beberapa literatur gitu ya, bukan hanya dari satu gitu ya. Nah, kan nanti mungkin ada disesuaikan dengan data-data yang terbaru ya, katakanlah misalkan ada perubahan luasan misalkan ya di jurnalnya misalkan tahun berapa nih, misalkan tahun penelitiannya 2016 gitu ya. Nah, sementara di tahun 2020, nah itu kan sudah ada perubahan gitu ya. Nah, berarti kan disupport dengan dari sumber yang lain, misalkan dari BPS atau misalkan dinas dan ataupun yang lain gitu ya. Sehingga kan pasti ini ada dari beberapa literatur, tidak mungkin hanya satu literatur. Nah, kemudian dalam jurnal itu, nah itu kan format secara umumnya ya relatif sama ya, walaupun ada sedikit berbeda gitu ya, tetapi secara umum sama. Nah, ini nanti kalian katakanlah ya mengacunya itu ke jurnal yang mana? Misalkan katakanlah yang tentang ini ya, yang kelompok 1 misalkan ya. Nah, ini nilai ekonomi hutan mangrove ya, valuasi nilai ekonomi hutan mangrove di Kabupaten Demak ya. Ini judulnya gitu ya. Nah, itu kira-kira target jurnalnya tuh mau jurnal apa gitu kan? Apakah jurnal apa nama itu ekonomi, jurnal ekonomi eh, jurnal ekonomi apa namanya tuh yang di JEPI misalkan ya, Indonesia gitu ya, ataukah GP misalkan ya, ataukah jurnal ekonomi lingkungan, ataukah jurnal misalkan KKP misalnya, ataukah jurnal apa gitu kan. Jadi kan nanti ada disesuaikan dengan yang jurnal yang di sana gitu kan, kira-kira seperti apa nih format jurnalnya. Misalkan nanti kan dalam penulisannya pasti kan di awal itu abstrak gitu ya. Nah, kemudian setelah abstrak itu kan pasti pendahuluan gitu ya. Nah, nanti kan setelah pendahuluan mungkin misalkan metode gitu ya. Lalu misalkan hasil pembahasan, kemudian simpulan dan daftar pustaka. Nah, formatnya itu kan nanti bisa mengacu ke yang target jurnal tadi gitu kan, karena ada sedikit perbedaan-perbedaan kan, misalkan katakanlah di GP misalkan ya, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia misalkan ya, yang IPB misalkan. Nah, itu kan ada formatnya tersendiri gitu ya, misalkan berapa halaman ya, kemudian fontnya seperti apa, kemudian isi dari babnya apa saja. Nah, itu di apa namanya itu nanti disesuaikan dengan targetnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang ditulis di sini yang di apa nama itu yang di dalam target itu saya lihat itu justru tujuannya gitu ya. Tujuannya gitu yang ditulis itu justru gitu kan. Nah, itu kan apa namanya itu semestinya gitu ya di target jurnal itu juga bisa terlihat kira-kira ini nanti menggunakan gitu ya format yang mana gitu kan, dan masuk ke bagian misalkannya bisa masuk atau submit ke jurnal yang mana gitu kan, nanti relevannya ke jurnal yang mana. Misalkan kalau mangrove ya bisa misalkan yang KKP misalkan ya, atau kalau yang hutan misalkan bisa juga ke manajemen hutan. Nah, itu kan jurnal cukup banyak gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cari itu jurnalnya misalkannya jurnal yang mana gitu. Nah, kalau yang ditulis ini nih dari kelompok 1 sampai ke kelompok ke bawahnya nih sampai kelompok 6 itu hanya sama gitu kan, sama kemudian juga ini tujuan saja gitu kan. Nah, kalau tujuan itu kan bisa terlihat dari nanti di dalam tulisannya ya, dan kemudian kalau kita lihat dari tulisan yang sudah ditulis ya, itu sebetulnya udah tergambar dari judul gitu. Nah, ini nanti harapannya kalian bisa misalkan katakanlah yang kelompok 1 misalkan, apakah dia misalkan mau kemana nih targetnya? Yang ini Unsri jurnal apa nih?
Maspari Jurnal nih ya, Maspari Jurnal. Nah, ini kan berarti nanti bisa, misalkan ya, berarti kan nanti mengacunya ke sini, tapi ini jurnalnya ini ya. Ya silakan aja sih ya, karena tidak ada ketentuan harus terakreditasi atau apa gitu ya. Nah, cuman maksudnya harus jelas, misalkan ya ini target jurnalnya seperti apa. Nah, berarti kan nanti katakanlah contoh ya, di kelompok 1 misalkan target jurnalnya adalah ke Maspari Jurnal gitu ya. Ini contoh saja gitu ya. Karena ini saya juga ini apa namanya itu baru tahu juga ada Maspari Jurnal ya. Nah, misalkan Maspari Jurnal, nah berarti nanti kelompok ini ya mendesainnya adalah sesuai dengan formatnya yang si Maspari Jurnal. Nah, nanti bisa cross check misalkan ke webnya, misalkan ya, karena kalau jurnal itu kan pasti ada websitenya gitu ya. Nah, nanti kan ada guideline-nya gitu ya, aturannya gitu kan, aturan penulisannya seperti apa, misalnya abstrak. Nah, abstrak itu nanti kan maksimal berapa kata, misalkan ya, apakah 200 atau misalnya 250 kata. Kemudian kontennya di dalamnya ada pendahuluan ya, kemudian bahan dan metode ya. Nah, ini kan bahasa-bahasa itu yang relatif agak sedikit berbeda gitu ya. Kemudian juga ada di sini metode analisis data ya, metode pengumpulan data ya. Kemudian juga ada baru yang di pembahasannya itu juga langsung subbab-subbab part yang akan di apa nama itu, oh ini hasil pembahasan ya, ada tersendiri, kemudian juga ada subbabnya, dan kemudian baru di akhir ada di akhir ini kita lihat apakah langsung ke sini ya, ke apa nama itu simpulan, baru terakhir daftar pustaka gitu ya. Nah, jadi ini ya, jadi target jurnal itu kalian harus sampai searching ya, sampai menentukan kira-kira kalian ini jurnal ini bisa masuk ke yang mana gitu ya. Nah, karena nanti kalian kan pasti ini kan untuk formatnya kemarin kan tidak disampaikan ya, berarti kan ini relatif fleksibel, berarti nanti disesuaikan dengan target jurnal yang kalian tulis gitu ya, yang kalian tentukan. Apakah misalkan tadi yang saya katakan ya, apakah jurnal tadi ya JP Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia ya, atau Ilmu Pertanian Indonesia, ataukah misalkan yang dari AKP atau yang mana gitu. Nah, itu nanti silakan lengkapi gitu ya. Jadi biar nanti kalian lebih jelas format penulisannya itu seperti apa. Jadi nanti kalian tinggal fokus, misalkan nanti kan ada berapa orang nih, ada 5 orang nih ya, 5 orang misalkan ya yang format penulisan. Nah, itu harus berarti sudah jelas ngacunya ke jurnal yang mana gitu kan, karena sudah ditentukan target jurnalnya apa gitu ya. Nah, ini berarti di kelompok 1 baru mencari literatur ya, dan kemudian juga baru mau akan melakukan pengolahan data gitu ya. Jadi dan target jurnalnya juga masih belum gitu ya. Nah, itu berarti harus segera dikejar gitu ya. Karena waktunya cukup apa namanya itu terbatas gitu ya. Baik, itu kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Sejauh ini belum Ibu, nanti mungkin penyusul terkait tadi masukannya, terima kasih Ibu. Akan kami gunakan untuk kebaikan penulisan jurnal kami nanti. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya. Ini ada Arya, ada Ihsan, Muhammad Reza Ramaditya, ada Mutiara dan Tiara. Silakan. Baik Ibu, saya akan memaparkan progres kelompok kami. Kelompok kami itu udah sampai bikin ini Bu, apa namanya tuh, untuk pendahuluan dari jurnalnya sendiri. Itu kan nanti kayak ada abstraknya, ada pendahuluannya. Nah,
kami sudah menyusun si pendahuluannya itu, terus udah mencari juga data-datanya kan untuk referensi kami itu tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, sudah mencari juga harga-harga di tahun 2021 atau harga-harga terbaru dari hasil hutan bukan kayu, seperti itu, Bu. Oke, mungkin bisa di ini nggak? Atau misalkan di sini kalau target jurnalnya kira-kira gimana? Sudah ada belum? Kemarin saya kepikiran ini, Bu, untuk IPB itu jurnal untuk jurnal di IPB itu ada jurnal JARE, JAREE ya. Ya. Kemarin udah nyari juga formatnya gitu, Bu. Oke, nah berarti udah ini ya, sudah ada target jurnalnya ya, jurnal JARE ya. Oke, nah di sini memang udah spesifik nih ya, kalau untuk kelompok 2 yang dinilai itu adalah hasil hutan bukan kayunya saja berarti ya, gitu. Betul, Ibu. Oke, kemudian pendahuluan sudah selesai, ya sudah dalam proses gitu ya. Kemudian bab selanjutnya belum. Belum, Ibu. Data yang udah didapat kayak harganya gitu belum diolah, Ibu. Oke, berarti proses pengolahan gitu ya, pengolahan data. Baik, ada kendala nggak di kelompok 2? Sampai sejauh ini mungkin belum ada kendala, Ibu. Tapi kemarin ada kendala sih yang itu yang menentukan target jurnalnya itu karena bingung mau mengikuti format yang mana, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih kelompok 2. Rasanya ini sudah sudah clear dan memang ini lebih nih lebih ruang lingkupnya lebih kecil ya dibandingkan yang kelompok 1. Kalau kelompok 1 kan ini lingkupnya agak luas nih ya. Nah, ini mungkin yang nanti harus hati-hati terutama ya kalau misalkan konteksnya di sini total nilai ekonomi ya. Karena seperti kita kalau kita kembali ya ke materi awal gitu ya, yang namanya total nilai ekonomi itu adalah penjumlahan gitu ya dari nilai guna dan nilai non guna ya, atau use value dan non use value ya. Use value kita bagi lagi jadi direct, indirect, kemudian option. Kemudian yang yang non use ya, ada bequest dan kemudian ada existent dan kemudian juga ada option gitu ya. Nah, jadi itu yang harus hati-hati ya, walaupun karena ini basisnya sekunder ya tidak masalah ya, karena kan kita mengacu dari literatur kemudian di adjust gitu kan dengan data-data yang bisa diperbarui gitu ya, apakah dari sisi luasannya mungkin yang terjadi perubahan ataupun dari sisi harganya. Nah, itu sih ya, kalau yang kelompok 2 ini ruang lingkupnya lebih sempit lagi karena yang dilihat hanya hasil hutan bukan kayu ya. Hasil hutan bukan kayu ini konteksnya biasanya adalah non timber ya, tapi bukan yang yang bukan services, bukan jasa lingkungan gitu ya. Nah, tapi biasanya kan itu ada istilahnya tersendiri gitu ya. Nah, kalau ini berarti konteksnya adalah di bagian dari use value yang sifatnya direct gitu ya. Oke, makasih ya. Ini yang kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk sharing bagaimana progres pengerjaan tugas akhirnya. Ada Afan, Ajis, Chania, Putri, dan Rifandi. Baik, Bu, izin share screen, Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu Asti dan teman-teman. Baik, akan dijelaskan oleh Arif. Ya, terima kasih Putri.
kami akan menilai ekosistem yang ada di ekosistem mangrove yang ada di wilayah pesisir Pekalongan. Nah, kami menggunakan data sekunder dari jurnal yang diterbitkan oleh UNY dan data-data yang kami kumpulkan dari website resmi BPS Pekalongan. Nah, ini ada sedikit gambarannya apa yang akan kami nilai. Sesuai yang disebutkan di PPT pertemuan sebelumnya, kami akan mengidentifikasi semua good service dalam ekosistem. Nah, namun dalam konteks penilaiannya, kami hanya akan menilai nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung. Nah, sampai saat ini yang kami temukan itu, nilai guna langsungnya itu adalah penangkapan udang dan penangkapan bandeng, dan nilai guna tidak langsung adalah pencegah abrasi. Nah, namun tidak menutup kemungkinan nanti ditemukannya lagi nilai-nilai yang lain, baik nilai guna langsung maupun nilai guna tidak langsung. Nah, ini untuk option value, existence value, dan backwards value hanya akan kami identifikasi, namun tidak dimasukkan dalam proses penilaian. Seperti itu, Bu. Kalau untuk progresnya sampai saat ini, mungkin kami masih menyusun pendahuluan, namun dalam untuk target dari jurnalnya kami belum menentukan yang mana yang akan kami pilih. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 ya. Nah, di sini walaupun di sini dituliskan judulnya evaluasi nilai ekonomi hutan mangrove di pesisir Kota Pekalongan, cuman memang yang akan dinilai ya, yang akan nanti dinilai itu lebih ke use value-nya ya, nilai gunanya tadi ya yang disampaikan gitu. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan juga ya, bisa juga misalkan di depannya langsung misalkan ya nilai guna, atau bisa juga misalkan di judul tapi di ruang lingkupnya batasannya misalkan ya disampaikan gitu ya, atau bisa juga misalkan ya itu tetap dimasukkan kalau misalkan relatif baru misalkan ya penelitiannya bisa saja dimasukkan, berarti kan asumsinya tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau misalkan memang tidak ada perubahan yang signifikan misalkan ya bisa saja nanti dikalikan dilakukan misalkan discounting misalkan ya, kan kalian juga sudah mendapatkan discounting misalkan ya, materi discounting di sebelumnya. Nah, bisa juga kan dilakukan hal yang seperti itu untuk nilai-nilai yang lainnya, misalkan kayak tadi yang WTP misalkan ya. Nah, WTP juga misalkan kalau misalkan mau dimasukkan dengan asumsi tadi ya tidak ada perubahan yang signifikan, ya bisa aja misalkan berarti asumsinya tidak ada perubahan yang signifikan di seperti tadi misalkan ya nilai biodiversitas dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan katakanlah ada kerusakan lingkungan yang cukup besar, ya berarti amannya nggak usah dimasukkan saja, berarti fokus ke nilai guna gitu kan, nilai guna dari si hutan mangrove gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau secara keseluruhan kayak misalkan yang di kelompok 1, ya berarti itu pastikan cari literaturnya yang terbaru, misalkan yang tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa dilakukan adjustment-nya minimal menggunakan compounding berarti ya, atau kebalikan dari discounting-nya gitu kan, untuk menyesuaikan nilai dari tadi ya, dari beberapa hal nilai-nilai lain yang mungkin itu tidak mungkin dihitung disesuaikan seperti yang nilai guna gitu ya, seperti tadi ya kita sesuaikan harga misalkan ya, kemudian luasan. Nah, tapi kan kalau misalkan kayak biodiversity atau existence gitu ya, nah itu kan agak sulit gitu ya. Nah, itu minimal bisa pakai menggunakan yang pendekatan discounting gitu. Nah, tadi sudah sudah cukup baik direkap gitu ya mengenai luasannya gitu ya, walaupun itu juga mungkin kalau kita menyampaikan ya tadi sudah bagus gitu ya, menyampaikan luasannya berapa. Nah, tapi itu juga nanti perlu perlu lengkap kalau nanti disampaikan di jurnalnya itu posisinya adalah tahun berapa gitu ya. Jadi harus clear ini tahunnya tahun berapa. Jadi kalau misalkan kita melakukan penilaian, yang namanya penilaian itu kan 1 titik tahun ya, karena kan nanti bisa berubah juga gitu ya. Nah, itu jadi harus jelas itu pada tahun berapa gitu ya. Nanti terutama di dalam jurnalnya gitu ya, di dalam hasil analisisnya gitu kan, misalkan nanti akan ada tabel misalkan dalam bentuk tabel gitu ya untuk nilai-nilai yang disampaikan.
Nah, itu juga harus jelas, misalkan nilai ekonomi guna langsung, misalkan ya hutan mangrove di, misalkan ya, di mana nih, misalkan di Kota Pekalongan, pesisir Kota Pekalongan, misalkan ya, pada tahun ya 2021, misalkan kayak gitu. Ya, jadi kalau di dalamnya itu harus jelas berapa gitu ya, tahun berapanya. Karena ya tadi ya yang kita singgung dari awal ya, yang namanya luasan itu kan bisa berubah gitu kan, bisa kondisinya rusak atau bisa juga justru bertambah, misalkan kalau misalkan ada rehabilitasi gitu ya, atau replanting dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan bisa berubah gitu kan, artinya tidak statis gitu ya, jadi bisa berubah-ubah. Makanya harus clear betul tahunnya tahun berapa ya, kemudian juga cakupan nilainya nilai apa, itu yang harus clear ya, dan juga apa namanya tuh luasan ya atau arealnya gitu ya, ya seperti tahapan yang sudah disampaikan di sebelumnya gitu ya. Nah, itu terima kasih kelompok 3 tadi sudah menyampaikan ya yang sudah dikerjakan, tapi memang belum start dalam penulisannya ya. Berarti target jurnalnya belum tahu ini yang kelompok 3. Belum kami tentukan, Bu, target jurnalnya. Belum ya, berarti. Oke, nah ini juga harus segera berarti ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ini ada Cairina, ada Diana, ada Langit, Reski, dan Satria. Ini tentang Danau Rawapening. Silakan. Oke, selamat siang Bu. Di sini saya izin menyampaikan progres. Itu jadi kami mengambil penilaian Danau Rawapening. Jadi intinya itu danau ini nih kalau kami udah mulai kayak ngobrol-ngobrol tentang pendahuluannya, tapi memang belum ada penyusunan secara langsung. Jadi intinya Rawapening itu kenapa penting buat warga sekitar itu dari ikan sama eceng gondoknya. Jadi yang bakal kami nilai itu mungkin Mbak Anin bisa share screen yang Word kemarin. Oke, jadi yang akan kami nilai itu fokus ke nilai guna ya, Bu. Nah, untuk nilai guna ini dari referensi kami itu yang pertama ini soal referensi. Mungkin kami itu ngambilnya dari skripsi Undip, Bu. Itu sesuai link. Tapi untuk target jurnal kayak sesuai progres kemarin, kami nyari referensi tambahan itu ada jurnal dari di sini ada tulisannya itu namanya sebentar Bu, dari Sinta itu ada Ecotropic Journal. Nah jadi jurnal referensi tambahan kami ini sebenarnya dia nggak nilai danau yang sama, cuma sama-sama menilai danau. Meskipun referensi yang satu ini dia nilai Danau Sentani di Papua. Nah tapi kami mau jadiin ini acuan itunya tadi gaya penulisannya, maksudnya target jurnalnya itu kami ke sini gitu Bu. Cuma memang untuk referensi datanya itu nggak dari sini, ini cuma untuk targetnya aja. Terus progres yang udah dalam penulisannya itu kami udah tahu mau menilai apa, yaitu nilai nilai guna langsung. Yang pertama itu ada 3, yaitu tentang perikanan, eceng gondok, sama perikanan budidaya. Ya, nah terus untuk nilai yang tidak langsungnya itu sebenarnya kalau di referensi jurnal referensi yang kami pakai itu dia nggak nyebutin ada nilai guna tidak langsung gitu Bu. Cuma mungkin kami bakal nyari referensi tambahan yang lain, cuma untuk sementara ini masih fokus ke nilai guna langsung. Jadi untuk progres itu masih tahap masing-masing orang sesuai pembagian tugasnya itu nyari datanya dulu gitu Bu. Belum diolah secara langsung. Mungkin sekian dari saya Bu. Baik, terima kasih ya. Tadi Langit sudah menyampaikan, ini bagus nih ya pembagiannya ya. Jadi pembagiannya itu dari sisi substansinya juga dibagi gitu ya. Jadi tidak hanya ada orang yang hanya format saja gitu ya. Nah ini saya rasa ini bagus nih ya pembagiannya gitu ya. Dari sisi pengolahan datanya sudah diinventarisir ya, sudah di list satu persatu.
penanggung jawabnya siapa, si A, si B, si C gitu ya. Kemudian target jurnalnya juga sudah ada. Tadi betul ya, memang tidak mesti misalkan kita dapat dari situ, katakanlah ya, dari jurnal A, kita harus ke jurnal A, tidak. Kayak misalnya tadi yang di jurnal yang tadi disebutkan gitu ya, ya tidak apa-apa gitu kan. Jadi bisa juga ke jurnal yang lain gitu ya. Jadi tidak mesti sama dari literatur yang harus kita pilih, yang kita jadikan literatur gitu ya maksudnya. Jadi itu tadi sudah cukup baik ya, berarti tinggal diteruskan saja gitu ya dalam proses pengolahannya gitu ya. Yang jelas tadi yang harus diperhatikan adalah mengenai tahun ya, tahun kalau bisa jangan terlalu lama gitu ya, jangan terlalu lama literaturnya, tapi juga walaupun misalnya tidak terlalu lama, tetap kita perlu lakukan tadi ya penyesuaian-penyesuaian dari aspek luasan dan juga harga. Baik, itu sudah cukup bagus. Tadi saya rasa ya cuman tinggal dikerjakan saja prosesnya, dan juga jangan lupa nanti sesuai target jurnal ya, nanti formatnya juga disesuaikan. Baik, terima kasih kelompok 4. Berikutnya silakan kelompok 5, ada Aditya Arif, ada Fahri, kemudian Maulana, Niken, kemudian ada Zafirah ya. Silakan sharing bagaimana progres pengerjaan tugas akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja, kami dari kelompok 5, ada Adit yang tadi disebutkan, kita udah melakukan kita lebih fokus ke ini Bu, pengolahan data terkait dengan bendungan Gongseng di Bojonegoro. Karena itu sebuah rencana, kan masih ada rencana terkait dengan pembangunan waduk tersebut. Nah, paling mungkin kita mau share screen nih Bu, terkait dengan pekerjaan kita apakah sudah benar atau belum gitu Bu. Oh iya, mohon maaf Bu, sebenarnya baru jadi tahun kemarin baru banget jadi bendungan ini, jadi ada fungsinya berbeda-beda. Yang ini datanya kita dapat pembangunan bendungan Gongseng berada di bawah tanggung jawab BBWS Bengawan Solo yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah seluas 6.191 hektar yang untuk 4 kecamatan di Bojonegoro. Lalu penyediaan air bakunya 300 liter per detik, konservasi pariwisata, reduksi banjir hingga 133,3 meter kubik per detik, serta sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 0,7 MW. Bendungan Gongseng dibangun sejak tahun 2018 dengan kontraktor pelaksananya PT Hutama Karya. Adapun nilai kontraknya mencapai 578 miliar dengan konsultan supervisi PT Inako International Konsulindo KSO, PT Tuah Agung Anugrah, PT Helmi Anugrah. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya terkait dengan pengerjaan, karena kita pembagian tugasnya secara rata, Ibu. Ada yang pencari data, serta pengolah datanya juga. Serahkan pada teman saya yang melakukan irigasi. Oh, irigasi itu saya dan Zafirah. Zafirah mau berbicara? Pertama, kami menilai ekonomi bendungan ini dari nilai irigasinya. Nah, di sini kami menilai manfaat ekonomi irigasi ini dari biaya yang dikeluarkan oleh petani ini untuk memperoleh air irigasi untuk sawahnya. Diperoleh data bahwa untuk 1 kali pengairan itu adalah 100.000. Dan waktu pengairannya itu adalah 1 minggu 2 kali pengairan. Kebetulan ini bendungan ini tempatnya itu dekat dengan anggota kelompok kami, sehingga diperoleh data dari orang yang berada di daerah sana. Nah, jadi karena karena teman kita dari daerah tersebut, jadi kita juga datanya berdasarkan dari informasi dari teman saya. Misalkan seperti ini 100.000, ini harga sekali pengairan untuk sawah tuh berapa? Ternyata 100.000 sekali pengairan. Terus untuk penanaman itu selama 6 bulan, tidak 1 tahun penuh. Jadi kita kalikan karena satu
1 minggu itu 2 kali pengairan, jadi kita dikalikan 2, dikali 4, 1 bulan, dikalikan dengan 6 bulan. Seperti itu, Bu. Maka didapat dengan economic value-nya itu 29 miliar untuk 4 kecamatan ini. Kira-kira dilanjut aja, langsung ke air bersih kayaknya. Silakan teman saya yang mengerjakan air bersih. Jadi di sini yang untuk menghitung nilai air bersih di ekonomi dalam bendungan Gongseng ini, saya dan Niken. Di sini penghitungan sama air bersih ini dimanfaatkan untuk 4 kecamatan yang ada di situ, antara lain Sukosewu, Sudiwaras, Tulungagung, dan Kemayan. Data yang kita gunakan di sini ada terkait dengan debit waktunya per detik yang digunakan, ada waktu penggunaan air per hari rata-ratanya, dan tarif PDAM yang berlaku pada saat ini dan dalam jangka waktu selama 1 tahun. Mungkin untuk perhitungannya bisa dijelaskan sama Mbak Niken. Untuk perhitungannya berarti karena data yang sudah diketahui tadi debitnya itu 300 liter per detik, kita konversi karena tarifnya itu per meter kubik, berarti kita konversi ke meter kubik per detik 0,3. Nah, kemudian rata-rata di sini tuh penggunaan airnya dari data primer yang saya dapatkan itu rata-rata 2 jam per hari. Nah, berarti 2 jam per hari itu kemudian dikonversi ke detik, baru dikalikan dengan tarifnya, dikalikan karena ini per hari, berarti dikalikan 1 tahun, yaitu 36,5 hari. Dikali semua dan dapat hasilnya yaitu 2 miliar,759. Nah, dari sini data-data ini yang seperti penggunaan air, kemudian tarif PDAM ini adalah data primer. Kalau tarif PDAM itu ngambilnya dari ini Bu, webnya PDAM. Tarif dasar di Bojonegoro. Terima kasih. Oke, baik. Untuk listrik itu kan tadi dari waduknya itu menghasilkan 700 kilowatt, Ibu. Jadi untuk menghitung pendapatannya itu saya menggunakan Peraturan Menteri SDM nomor 19 tahun 2015 untuk pendapatannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari Peraturan Menteri ini basisnya itu menggunakan sen USD, Bu. Jadi kita itu melakukan konversi terlebih dahulu ke rupiah. Jadi untuk pendapatan per jamnya itu sekitar 1.076.000 gitu. Untuk pendapatan setahunnya kita kalikan total jam dalam setahun, sehingga didapatkan total pendapatannya itu 9.431.000.000. Nah, untuk biaya produksinya gitu, biaya pokok penyediaan listriknya itu saya menggunakan perhitungan dari Keputusan Menteri SDM nomor 55 tahun 2019, di mana basisnya juga menggunakan sen USD, Bu, yang disesuaikan dengan koefisien daerah gitu. Nah, didapatkan untuk total biaya penyediaannya itu sekitar 6.060.000.000. Jadi untuk listrik, output listrik itu didapatkan pendapatan bersih dari waduk ini itu sekitar 3.371.000.000 gitu, Bu. Mungkin itu. Oke, selanjutnya mungkin terkait dengan keberadaan bendungan ini. Kita menggunakan metode dari preventive expenditure yang sama seperti di pertemuan kira-kira 11 ya, yang terkait dengan preventive expenditure dan damage cost avoided. Jadi karena sudah diketahui bahwa nilainya itu nilai pembangunannya itu 517 juta. Ini salah. Biaya untuk pencarian banjirnya untuk membangun bendungan Gongseng itu sebesar 517 juta, mungkin miliar kayaknya deh. Ini saya salah tulis kayaknya. Jadi ya economic value-nya sebesar ini karena sebagai pengganti jasa lingkungannya seperti itu. Mungkin itu aja sih, Bu. Mungkin kira-kira apa yang harus dikoreksi ya, Bu? Ya. Baik, terima kasih. Ini kelompok 5 ya.
Nah, kelompok 5 ini apa namanya itu, walaupun ini relatif baru katanya ya dari 2018, ya mungkin penelitiannya juga literaturnya mungkin tidak sebanyak yang sudah lama gitu ya. Nah, tetapi karena ada yang tinggal di dekat daerah situ gitu kan anggotanya gitu ya, jadi dapat informasi yang mungkin cukup valid lah ya yang bisa digunakan. Nah, pertama ini sudah bagus ya, sudah diidentifikasi satu persatu. Cuman beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertama untuk pengendali banjir ya. Nah, itu pastikan bahwa kita ingat bahwa dalam penilaian itu 1 titik tahun ya. 1 titik tahun yang artinya kalau misalkan ini basisnya adalah dari katakanlah pengendali banjir ya, perhitungannya dari besarnya biaya untuk membangun bendungan gitu ya. Nah, itu kan ada yang namanya umur ekonomisnya gitu ya atau umur teknisnya gitu ya, sehingga nanti perlu disesuaikan gitu ya, dibagi dengan umur ekonomisnya kalau bisa gitu ya. Jadi dibagi gitu kan dengan untuk berapa tahun gitu kan, tahannya bisa sampai berapa tahun, sehingga nanti nilainya itu adalah nilai per tahun. Jadi biar bisa nanti dijumlahkan dengan nilai-nilai yang lain. Jadi pastikan ini adalah 1 titik tahun gitu ya, bukan itu kan kita mengeluarkan uang sebesar itu kan bukan untuk 1 tahun gitu kan, tapi kan bisa tahan berapa lama gitu kan bendungan itu gitu. Nah, itu pastikan nilainya. Nah, kemudian untuk yang listrik saya rasa tidak ada masalah karena basisnya udah berdasarkan permen saja ya, karena kalau misalkan kita ngitung sendiri tentunya kita perlu penelitian tersendiri gitu ya, dan itu kan tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang sangat terbatas ini gitu ya, dan ini kan memang basis datanya adalah sekunder. Jadi kalau untuk listrik saya rasa tidak masalah untuk berbasis pada peraturan saja gitu ya. Nah, kemudian untuk air bersih, air bersih ini perlu dipastikan ya atau perlu diyakinkan bahwa airnya ini adalah kualitasnya ya gitu ya, itu sama dengan air PDAM gitu ya. Dengan kalau misalkan katakanlah kualitas airnya tidak setara dengan air PDAM, katakanlah setaranya dengan air baku yang artinya harus diolah lagi, maka harganya nggak bisa pakai harga yang 3.500 itu gitu ya, karena kan harga yang 3.500 per meter kubik itu kan adalah harga air yang PDAM yang udah siap dipakai gitu ya di rumah gitu ya, kayak di rumah-rumah gitu kan. Nah, apakah bisa nggak mengklaim gitu kan dengan kualitas yang sama gitu kan, bagaimana menjustifikasi bahwa ini bisa setara lah gitu ya dengan air PDAM itu gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah ini misalkan kualitasnya perlu setara dengan air bakunya, maka yang dipakai itu adalah harga dari air bahan bakunya, air bakunya gitu ya, baku untuk PDAM. Itu kan harganya tidak semahal 3.500. Itu saja sih yang perlu dipastikan. Nah, kemudian juga yang irigasi, nah itu juga dipastikan ya, pastikan juga apakah harga 100.000 ini berlaku untuk semua petani ya kan, ataukah hanya pas yang ditanya aja gitu ya. Kalau misalkan berlaku untuk semua ya berarti aman, berarti kan bisa pengalih sebagai disamakan aja kan, ini per hektar ya, berarti kan per hektar per pengairan gitu ya. Nah, ini kan tinggal kalau misalkan sama ya, atau misalkan artinya ini adalah kalau misalnya sama ya udah simple langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan berbeda-beda ya bisa juga average gitu kan, rata-ratanya gitu ya, dari ya, cuman balik lagi ya, ini kan sebetulnya tidak wajib primer gitu ya. Nah, tapi bisa aja misalkan nanti dipastikan aja disampaikan bahwa 100.000 ini misalkan ya, ini adalah per petani apa sama gitu kan, seragam ataukah seperti apa gitu. Kalau misalkan sama ya udah berarti tidak perlu ada asumsi-asumsi lagi gitu. Nambahin Bu Asti, untuk air bersihnya itu memang yang mengolah PDAM, Bu. Oh, emang menjadi enggak, maksudnya ini kan gini, air ini misalkan ini kan nilai ekonomi dari bendungan ya. Iya, Bu. Terhadap air bersih gitu kan. Ya kan? Terhadap air bersih. Berarti kan jasanya itu adalah penyedia air bersih, ya kan? Nah, gini,
berarti kan si PDAM itu kan ngambil air nih dari bendungan gitu ya? Iya, Betul? Bu. Iya, iya. Nah, si PDAM itu kan butuh biaya tuh buat mengolah, ya kan? Ada kos, ya kan? Sehingga harga yang di si konsumen, ini 3.500 ini harga di konsumen bukan? Di pelanggan PDAM bukan? Iya, Bu, konsumennya. Nah, ya berarti kan harga di pelanggan ya. Harga di pelanggan PDAM, berarti kan itu sudah pasti harga itu, tarif itu kan sudah memasukkan nilai apa, memperhitungkan biayanya gitu loh, memperhitungkan biayanya. Nah, kalau misalkan ada ini masih gitu ya. Nah, bagusnya adalah pendekatan dari harga air bahan baku PDAM gitu. Jadi kan harga yang si 3.500 itu kan itu bukan harga sebenarnya dari si resource itu, bukan harga sebenarnya dari air. Tapi sudah harus ada bangun dulu buat pipa, buat pengolahannya. Jadi harganya kan jadi 300 gitu. Nah, kalau yang ini kan dia untuk menilai airnya itu sendiri, ya penyedia air bahan baku untuk PDAM, nah itu ada nggak gitu. Oh, berarti Itu kalau misalkan pendapatannya dari sini terus dikurangin biaya pengolahan gitu, Bu? Ya bisa juga dari situ. Jadi mana yang mudah aja gitu, yang ada datanya gitu ya. Nah, kalau misalkan ngitung itu, ya kalau datanya ada ya nggak apa-apa gitu. Mana yang lebih mudah aja yang dikerjakan? Apakah misalkan bisa nggak nanya langsung ke si PDAM atau misalkan ke sumber lain, literatur yang lain, berapa sih harga bahan baku itu gitu ya? Atau mau ngitung sendiri ya silakan kalau ada datanya. Yang intinya adalah sebisa mungkin kita mendekatinya adalah harga dari air yang sebenarnya dari si danau gitu, yang memang dia itu kalau jadi harga 3.500 itu kan perlu ada perlakuan, ada biaya. Jadi harga 3.500 itu kan tidak menggambarkan dari si air itu gitu ya. Jadi coba diusahakan dulu yang ini ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Bu, berarti mungkin lebih ke ini aja sih, apa yang memperjelas untuk pengendali banjir ini kita memakai depresiasinya per tahun saja, Bu. Iya, betul. Biaya untuk Betul. karena kita mengacu pada per tahunnya, Bu. Ya. Ya, depresiasinya emang yang dihitung ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Sudah terlihat ya, tergambar apa namanya itu, apa yang sudah dikerjakannya. Berikutnya kelompok 6, silakan ada Fakir, Fahrurozi, Yehuda, dan Zamzumil. Silakan. Izin share screen dulu, Bu. Ya, silakan. Baik Ibu, untuk kelompok kami kemarin diskusinya kami untuk objek penilaiannya sendiri yaitu hutan mangrove di Bandar Bakau Dumai, Provinsi Riau. Terus diskusi kami baru sampai dalam menentukan apa aja goods and services yang ada di situ, Bu. Jadi kalau untuk nilai guna langsung seperti yang terlihat sudah kami identifikasi melalui sumber yang kami baca, itu ada kayu bakau, ikan belanak, udang, kepiting. Kemudian untuk nilai guna tidak langsung ada dinding penahan abrasi, terus ada juga daerah pengasuhan ikan atau pembuatan tambak. Kemudian kalau dari nilai pilihan opportunity-nya yaitu dari rekreasi, di mana di situ potensi flora di hutan mangrove tersebut. Kemudian dari sumber yang kami baca untuk nilai keberadaan dari mereka mencarinya itu dari WTP dan warisan juga seperti itu, Bu. Terus untuk target jurnalnya sendiri kami rencananya yaitu jurnal ilmu lingkungan sebagaimana dari sumber yang kami ambil untuk jurnal yang akan kami buat. Terus kemarin kami juga sempat untuk diskusi cara-cara untuk mengolah angkanya tersebut seperti yang terlihat. Cuma kalau untuk nilai keberadaan dan nilai warisan, kemarin kami sempat bingung gimana cara mengolah angkanya tersebut.
Dan kesimpulan dari jurnal itu sendiri rencananya itu tentang total economic value atau TEV dari semua nilai tersebut. Lanjut. Dan kemarin yang kami dapat datanya baru yang ini, yaitu pada nilai guna langsung dan juga nilai guna tidak langsung. Ada kayu bakau tersebut berapa jumlahnya? Dan mungkin sekian, Bu. Baik, terima kasih kelompok 6 ya. Jadi ini yang pertama tadi sudah disampaikan ya apa jasa-jasanya, dan memang untuk yang saya sampaikan ya yang tadi di awal bahwa pertama sebetulnya memang kan kalian yang baru kalian dapatkan itu adalah nilai guna ya, metode-metode untuk nilai guna gitu, yang use value gitu ya, yang ada yang sudah kalian pelajari gitu ya. Memang untuk nilai non guna yang seperti nilai warisan, nilai keberadaan itu memang secara metode belum kalian dapatkan gitu ya, dan karena memang tidak di desain di mata kuliah ini gitu ya, nanti di mata kuliah yang penilaian kedua gitu ya. Nah, jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua alternatif. Pertama adalah kalian fokus ke nilai guna gitu ya, ke nilai gunanya saja gitu ya, sehingga nanti di dalamnya itu yang kalian teliti adalah nilai gunanya saja gitu kan. Nah itu kalau misalkan mau nilai guna, solusinya adalah di judul to the point saja, seperti kelompok 2. Kelompok 2 malah lebih sempit lagi gitu ya, yang sifatnya nilai guna langsung ya, atau mau nilai guna secara keseluruhan juga nggak apa-apa, berarti kan langsung plus tidak langsung, plus optional kalau misalnya ada gitu ya. Nah itu pertama, atau bisa juga misalkan di judulnya lebih general tetapi di dalamnya misalkan apa namanya tuh, di dalamnya itu yang dianalisis betulnya adalah disampaikan bahwa ruang lingkup yang ditelitinya adalah nilai gunanya saja gitu ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga yang ketiga adalah kalian misalkan ya menggunakan memang nilai ekonomi total ya, tetapi disampaikan bahwa yang kalian update itu adalah misalkan nilai guna langsung, tidak guna langsung, itu kan nilai guna dan langsung dan tidak langsung kan itu tinggal produksinya kan tinggal disesuaikan ya kan. Misalkan dulu 350 hektar misalkan, sekarang 365, sekarang 360 hektar. Nah berarti kan tinggal disesuaikan kan luasannya, misalkan ya produksinya hektarnya berapa, ada berapa hektar, kemudian harganya juga disesuaikan. Begitu juga yang lainnya gitu ya. Nah tapi yang lainnya, itu diasumsikan misalkan tidak ada perubahan yang signifikan. Tadi yang saya sampaikan dengan catatan ini tidak ada kerusakan lingkungan yang parah gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan, kalian bisa asumsikan ini. Dan kemudian juga catatan kedua adalah penelitiannya tidak boleh terlalu lama, tidak boleh lebih dari 5 tahun kalau bisa gitu ya. Nah ini kalian bisa asumsikan, bisa pakai nilai yang ini, WTP yang ini, tetapi kalian lakukan kebalikan dari discounting, compounding. Jadi nilai uangnya disesuaikan gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan di sini ada nggak informasi jumlah pengunjungnya misalkan ya per tahunnya. Nah WTP-nya misalkan ya, WTP-nya disesuaikan, misalkan ya dilakukan compounding, lalu dikalikan adjustment dari sisi pengunjung. Nah begitu juga yang CVM gitu kan, WTP-nya berapa di compounding, kemudian jumlah penduduknya juga disesuaikan, diupdate dengan tahun yang mau kalian teliti gitu ya, misalkan 2021 atau 2000 apa namanya itu terserah ya tahun berapa gitu ya, tapi jangan terlalu lama, yang terbaru gitu ya. Nah kemudian yang nilai warisan juga sama, WTP-nya compounding dulu misalkan ya, kemudian jumlah orangnya, jumlah penduduknya diupdate dengan data yang terbaru gitu. Nah itu bisa juga seperti itu. Jadi silakan mana yang kalian mau kerjakan gitu ya. Yang paling aman memang nilai guna ya kan, nilai guna saja gitu ya. Tetapi kalau misalkan mau, paling alternatifnya tadi kalau misalkan mau nilai total gitu ya,
tidak apa-apa, tetapi tadi asumsi kemudian ada sedikit adjustment, misalkan nilai keberadaan, ya tadi yang tadi saya sampaikan gitu ya, 60.000 kita compounding dulu tuh gitu kan, kemudian jumlah penduduk yang terbarunya berapa, nah berarti dikalikan jumlah penduduknya, nah itu adalah nilai keberadaan, tapi itu disampaikan secara eksplisit, asumsi-asumsi gitu ya, dan tadi catatannya tidak ada perubahan yang cukup drastis gitu kan, atau kerusakan lingkungan yang cukup besar. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan ya secara sederhana, walaupun sebetulnya nanti di penilaian 2 ada kaidah-kaidah tersendiri, karena ini kan KWTP itu kan sebetulnya idealnya memang harus primer, kan wawancara kita desain dulu pasar hipotetiknya, kemudian juga olah dulu gitu. Nah itu kan tidak dilakukan, tidak mungkin dilakukan dan memang belum dapat gitu ya. Nah sehingga kan kita hanya memanfaatkan data sekunder. Nah silakan aja itu alternatif yang bisa kalian kerjakan. Apakah mau tadi ruang lingkupnya diperkecil ataukah tetap dengan yang ini berbasis dengan literatur, tetapi asumsi dan kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Itu aja sih paling. Makasih Bu. Ya. Oke, itu kelompok 6. Kalau target jurnalnya tadi apa ya? Ya tadi sudah ada belum target jurnalnya? Jurnal ilmu lingkungan, Bu. Oh, oke, baik. Oke. Nah, itu berarti nanti tinggal disesuaikan saja ya, apa namanya itu susunan-susunannya seperti apa gitu. Iya, Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nah, paling nanti ya, kalau paling ini saya sharing sedikit aja ya mengenai bagaimana kalau kalian menulis di pendahuluan gitu ya. Nah, pendahuluan itu memang kalau di ini juga tidak mudah ya. Jadi membuat pendahuluan juga tidak mudah gitu ya. Jadi memang kalau dalam menulis itu kan tidak boleh yang namanya copy paste gitu ya. Plagiat gitu, nggak boleh plagiat ya. Karena itu apa namanya itu melanggar etika dalam penulisan gitu ya, dan itu juga bisa apa namanya itu sanksi juga gitu ya. Nah, makanya kalian ketika kalian membaca ya, kalian katakanlah mau mensitasi ya, mensitasi, jangan lupa itu tuliskan sumbernya dan tahunnya. Ya, sumbernya dari mana ya. Dan kalian olah dengan kalimat sendiri. Ya, jadi kalau mengutip itu ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung itu artinya sama persis plek-plekan, gitu ya. Misalkan katakanlah tadi contohnya misalkan ya hutan mangrove ya, hutan mangrove di Kota Dumai gitu kan adalah memiliki fungsi bla 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 misalkan ya, itu sama persis yang diambil dari jurnal yang kalian citasi gitu ya. Nah itu kalau misalkan langsung ya itu harus pakai tanda kutip ya. Nah tetapi kan tidak mungkin kita misalkan ya menulis misalkan pakai tanda kutip sepanjang kalimat gitu ya, sehingga mau tidak mau kalian mengolah lagi atau menulis ulang ya dengan inti yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda gitu ya. Nah itu jadi itu yang harus diperhatikan ya, plagiat, jangan sampai plagiat. Nah kemudian juga literatur yang digunakan ya untuk mensupport di bagian pendahuluan, nah itu juga bisa nanti diperluas gitu ya dari berbagai macam sumber gitu ya. Kenapa? Karena kalau di pendahuluan kan itu sifatnya itu mengungkapkan konteks dari topik penelitian gitu ya. Jadi kan pendahuluan itu di dalamnya tuh ada latar belakang ya, meskipun tidak dalam subbab lagi gitu kan, tetapi di dalamnya tuh menggambarkan latar belakang ya atau menggambarkan urgensi dari penelitian yang dilakukan ya. Jadi kalau misalkan tadi valuasi nilai misalkan ya ekonomi hutan mangrove di Kota Dumai, nah itu dijelaskan tuh ya kenapa harus melakukan penelitian itu. Nah kalau konteksnya di sini ya
di jurnal, jangan sampai nanti di dalam jurnal itu dikatakan tujuannya untuk memenuhi tugas, ya. Jelas bukan seperti itu gitu ya. Tapi kenapa perlu dilakukan penelitian, penilaian ya, atau penilaian ekonomi dari hutan mangrove tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti bisa menggambarkan gambaran ya keragaan, bagaimana keragaan ya dan permasalahan umum ya dari topik penelitian. Ya, jadi permasalahan umum di hutan mangrove ya. Itu kan seperti apa gitu ya. Kemudian juga bagaimana aspek tersebut penting untuk ditelaah. Kemudian gunakan data ya atau tren data untuk memperkuat dari statement yang kalian tulis gitu ya. Nah, kemudian juga itu juga seyogianya sih bisa memaparkan indikasi awal dari kontribusi ya penelitian yang akan dilakukan ya. Nah, kemudian ini latar belakang juga memuat ulasan singkat mengapa penelitian perlu dilakukan ya tadi ya. Kenapa sih harus dilakukan valuasi gitu ya? Biasanya ada juga yang bicaranya berawal dari katakanlah banyaknya konversi hutan misalkan ya gitu. Kenapa? Karena hutan itu dianggap nilainya kecil gitu ya. Nah, sehingga perlu ada penilaian gitu ya. Sementara sebetulnya nilainya besar, jasanya besar, cuman nggak tahu benar nggak sih nilainya besar gitu kan, sehingga perlu dilihat nilainya berapa gitu ya. Nah, kemudian juga bisa juga nanti setelah bicara tadi ya urgensi dari penelitiannya ya. Kemudian juga bicara permasalahan ya. Permasalahannya apa? Masalah apa sih yang terjadi? Mengapa bisa terjadi gitu ya? Apa penyebabnya? Mengapa perlu diteliti gitu ya? Jadi harus fokus. Nah, nanti kalau dalam penulisan pendahuluan itu biasanya sifatnya deduktif gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah baca nih beberapa literatur itu biasanya deduktif ya, artinya apa? Dari umum ke khusus. Dari yang sifatnya umum ke lebih yang spesifik, semakin sempit. Jadi kayak piramida terbalik ya atau segitiga terbalik gitu ya. Jadi bicaranya lebih umum, dari umum gitu ya, misalkan menceritakan dulu hutan mangrove di Indonesia kayak gimana sih gitu kan. Kemudian baru nanti ke misalkan di Provinsi Jabar seperti apa misalkan ya, kemudian di Indramayu seperti apa gitu kan. Jadi lebih spesifik baru ke case yang memang akan kalian fokus untuk diteliti gitu ya. Jadi jangan campur-campur, sudah bicara misalkan di mangrove di Dumai, balik lagi bercerita tentang mangrove di Indonesia. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi harus mengerucut gitu ya, lebih spesifik. Nah, kemudian masalah ya. Masalahnya itu kalau di penelitian ya tidak mesti masalah dalam arti sebenarnya gitu ya. Kan kalau masalah yang sebenarnya itu yang katakanlah ada pencemaran ya di tambak mangrove misalkan ya dari limbah industri, atau misalkan rusaknya hutan mangrove ya dari misalkan 300 hektar menjadi 100 hektar gitu kan. Nah, itu kan yang masalah benar-benar dalam arti masalah ya gitu ya. Nah, masalah itu dalam konteks penelitian itu dalam arti luas ya. Dalam arti yang luas, artinya masalah itu adalah sesuatu yang telah terjadi tidak semestinya ya. Gitu ya, something has gone wrong, atau mendefinisikan sesuatu kemungkinan akan lebih baik atau opportunity. Jadi nggak mesti katakanlah harus rusak dulu, tidak. Misalnya dia tidak ada masalah misalkan, ya tidak apa-apa gitu kan, tetapi ada sesuatu misalkan yang belum optimal, perlu dioptimalkan gitu ya. Atau tadi misalkan di daerah-daerah sekitarnya itu alih fungsi dari hutannya sudah sangat masif misalkan. Nah, berarti kan dia punya potensi yang cukup besar tuh nanti misalkan ya akan sama juga dengan daerah sebelahnya yang katakanlah hutannya nanti
terkonversi misalkan ya, sehingga nanti akan rusak dan seterusnya gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi tidak mesti harus ada masalah dalam arti sebenarnya, tetapi juga tadi sesuatu yang bisa lebih baik, sesuatu yang bisa lebih dioptimalkan lagi gitu ya. Jadi nah itu dalam memformulasikan permasalahannya. Nah, tapi sih kalau misalkan kalian sudah baca beberapa penelitian yang terkait dengan valuasi gitu ya, memang sih kalau di penelitian itu kan pasti tidak mungkin hanya meneliti misalkan ya, hanya menilai misalkan nilainya saja. Pasti ada tujuan lainnya gitu ya. Nah, tapi kan di sini kalian tidak diwajibkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mau silakan aja. Misalkan kalian ingin tahu misalkan ya, katakanlah di tujuan misalkan tadi yang hutan, hasil hutan bukan kayu tadi yang di KPHL misalkan ya. Nah, itu kan tujuannya misalkan jelaslah mengidentifikasi ya, atau mengidentifikasi misalkan ya jasa gitu ya, atau bukan jasa ya, berarti kan itu ya, apa namanya, mengestimasi nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu di KPH. Bisa aja misalkan tujuan keduanya bagaimana, atau misalkan di tujuan satunya misalkan bagaimana pengolahan KPHL di mana tuh tadi tuh, katakanlah tadi yang kelompok 2 misalkan KPHL Kapuas Kahayan misalkan ya, bagaimana sih pengelolaan KPHL Kahayan ya, artinya di situ nanti kalian bisa juga ya mengidentifikasi pihak-pihak apa saja sih yang siapa sih pengolahnya ya, stakeholder terkaitnya apa saja, perannya apa ya kan, apakah ada keterlibatan dengan masyarakat, bagaimana sistemnya, apakah ada bagi hasil atau seperti apa gitu ya, bisa juga seperti itu. Jadi karena kalau misalnya kita lihat ya secara idealnya di jurnal itu nggak mungkin misalkan hanya menilai saja, karena kalau misalnya nilai aja pasti kan pertanyaan terus buat apa gitu kan nilainya gitu ya. Atau misalkan juga ada misalkan yang menilai tentang jasa air misalkan ya di hutan, bisa aja nanti di tujuan 2-nya misalkan bagaimana kira-kira mekanisme pembayaran jasa lingkungan, jasa air ya, potensi misalnya potensi penerapan pembayaran jasa lingkungan, jasa air di daerah hutan bla 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 misalkan. Jadi bisa aja. Jadi kalian bisa juga menambahkan hal seperti itu. Tidak mesti katakanlah hanya plug nilainya saja ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat literatur, wah bagus gitu ya. Jadi beberapa sumber gitu kan. Atau bisa juga alternatif misalkan ya. Bagaimana alternatif misalkan ya pengelolaan ya, atau alternatif mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang bisa diterapkan atau berpotensi diterapkan di hutan mangrove apa gitu, atau misalkan apa, silakan gitu ya, bisa dikembangkan seperti itu. Tapi yang jelas yang si nilainya bisa gitu ya. Nah, jadi itu mengenai dengan problem. Jadi biar lebih jelas fungsinya itu seperti apa manfaatnya itu seperti apa ya. Tetapi itu bukan itu sih bagusnya seperti itu gitu ya. Nah, atau kalau saya sih minimal kalau bisa minimal ya keragaan sama pengolahannya bisa tergambar gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan karena mau tidak mau gitu ya, nah pasti kan kalian harus tahu gitu kan, nah ini yang ngelolanya siapa gitu ya. Nah bisa juga seperti itu, atau yang lain silakan, tergantung nanti literatur yang kalian dapatkan gitu ya. Tapi tentu balik lagi jangan plek-plekan sama persis gitu kan, dia mengolahnya seperti apa. Jadi yang bisa kalian kerjakan dengan cara mensitasi ya, tapi kalian olah lagi sendiri gitu ya. Jadi bukan berarti katakanlah mereka sudah menggunakan mencari data, mengolah data misalkan dengan metode tertentu, kemudian kalian klaim tidak seperti itu, tetapi kalian membaca, kemudian bisa juga kalian punya ide apa gitu kan, silakan juga sebagai jadi bagian untuk memperkaya tulisan kalian gitu ya, tidak hanya sekedar nilai. Kalau misalkan hanya sekedar nilai agak susah memang untuk masuk jurnal gitu ya, karena kan
biasanya kalau jurnal itu kan lebih lihat manfaatnya itu seperti apa gitu ya. Itu sih kalau terkait dengan pendahuluan. Nah, nanti kalau untuk metode ya, kalau untuk metode itu kalian sebetulnya memang tidak perlu terlalu banyak sih gitu ya. Tidak perlu terlalu banyak, tapi yang jelas adalah di dalamnya harus meliputi biasanya adalah jelas lokasi ya, lokasi waktu penelitiannya gitu ya. Gitu. Jadi lokasinya itu alasan memilih lokasi biasanya disampaikan secara singkat gitu ya. Kenapa sih dipilih lokasi itu gitu kan? Kemudian juga jenis dan sumber data biasanya ya disampaikan juga gitu kan, jenis datanya apa ya kan, kemudian sumbernya dari mana. Nah, kemudian juga metode ya, metode analisis gitu ya, metode analisisnya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga nanti kalau misalkan tadi kan kalian udah buat tuh ya, tadi beberapa kelompok kan sudah menuliskan misalkan yang si guna langsungnya, misalkan yang pertama pakai real market price misalkan ya, untuk nilai misalkan tadi yang ikan misalkan. Nah, itu nanti di metode analisis itu juga penjelasannya runut seperti tadi gitu ya. Runut dijelaskan dulu satu persatu, yang real market price, yang menggunakan real market price untuk jasa sumber daya SDAL yang mana gitu ya, atau untuk menilai yang mana ya, rumusnya kayak gimana gitu kan. Jadi sampai operasional di situ ya, operasional gitu ya, ada rumusnya gitu ya, rumus sederhananya. Nah, nanti yang kedua misalkan tadi replacement cost ya, replacement cost misalkan pakai apa gitu ya, jadi membuat apa gitu ya. Nah, itu nanti juga sama dituliskan juga formulanya seperti apa, rumusnya ya, nanti ada keterangan variabelnya apa ya, pasti kalian udah lihat lah ya contoh-contoh di beberapa jurnal. Jadi ini nanti harus runut sesuai tujuan yang di bab pendahuluan, kemudian juga harus sudah operasional ya, rinci gitu ya, variabel-variabelnya ya, dan termasuk tadi keterangan variabelnya itu apa, satuannya apa gitu ya. Nah, itu terkait dengan metode. Nah, baru nanti hasil ya, di hasil juga sama ya, di hasil juga sama, penulisannya juga runut ya. Kalau semisal katakanlah tadi ada kalian desainnya ada 2 tujuan misalkan ya, atau 3 tujuan misalkan ya. Pertama misalkan bagaimana nih pengolahan KPHL di KPHL tadi gitu ya. Nah, itu berarti kan nanti di pembahasan yang dibahas adalah yang itu dulu. Nah, nanti tujuan 2 misalkan bagaimana atau berapa nilai ekonomi guna langsung dari KPHL ya. Berarti nanti bagian subbab kedua dari pembahasan itu berarti bicara tentang nilai guna langsung. Nah, nanti tujuan 3-nya misalkan nilai guna tidak langsung misalkan ya. Nah, berarti nanti di pembahasan di subbab ketiga dari pembahasan itu yang ketiga tadi nilai guna tidak langsung. Jadi runut. Jadi semuanya runut, konsisten. Mulai dari pendahuluan di metode ya, kemudian di pembahasan itu runut. Semua sama. Sejalan ya. Jadi jangan acak-acakan. Gitu ya. Jadi sesuai dengan tadi yang dirumuskan. Lalu di kesimpulan juga sama. Di kesimpulan juga sama. Nanti di nomor 1 simpulan dari tujuan 1. Kalau misalkan tadi tujuan 1-nya bicara pengolahan, ya maka di simpulannya juga pengolahan. Berarti pengolahan KPHL yaitu atau misalkan pengolah misalkan ya,
atau KPHL bla 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 dikelola oleh siapa gitu ya, melibatkan bla 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 dengan kemudian ada pelibatan masyarakat ya kan melalui program apa gitu kan. Nanti ada dengan sistem misalkan tadi ya, apakah ada sharing cost benefit atau seperti apa. Nah, itu simpulan nomor 1 misalkan. Nah, nanti nomor 2 nilai guna langsung ya tujuannya, maka nanti di pembahasan juga poin 2, di simpulan juga poin 2 gitu ya. Nilai guna langsung dari KPHL yaitu sebesar bla 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 ya yang dihasilkan dari atau misalnya terdiri dari nilai misalkan, atau bisa juga nilai di mana nilai terbesar dihasilkan dari misalkan penangkapan ikan apa gitu ya, atau yang mana gitu ya. Nanti disesuaikan sih kalau itu lebih fleksibel, yang intinya adalah menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan yang poin-poin pentingnya saja gitu ya. Baru nanti yang ketiga juga sama, nilai guna tidak langsungnya. Misalkan nilai guna tidak langsung yang secara keseluruhan nilai guna tidak langsungnya sekian, dengan nilai terbesar itu dihasilkan dari misalkan ya nilai pencegah abrasi ya sebesar 95%. Misal itu contoh saja gitu ya. Gitu dan seterusnya gitu. Jadi runut itu yang harus kalian pastikan gitu ya. Nah, kalau abstrak kalau abstrak itu meliputi latar belakang ya. Latar belakang itu juga latar belakang dan permasalahan mungkin 2-3 kalimat ya. 2-3 kalimat saja, latar belakang dan permasalahan intinya apa, kemudian tujuan ya. Tujuan kalau misalnya tadi 3 ya berarti tuliskan 3. Terus metodenya apa, hasilnya apa. Hasilnya juga sama, harus 3-3-nya masuk. Tapi itu dibuat seringkas mungkin. Biasanya sih kalau di beberapa ya sekitar 200 atau 250 kata ya. Tapi proporsinya harus dipastikan gitu kan sesuai. Jangan sampai misalkan cerita latar belakang permasalahannya panjang ya, hasilnya cuma 1 kalimat gitu kan. Nah, itu kan enggak proporsional ya gitu ya. Jadi harus proporsional tuh di 250 kata itu ya, latar belakang dan permasalahan ya, kemudian tujuan ya, metode, kemudian hasilnya gitu. Itu abstrak ya. Lalu nanti ada kata kunci. Nah, kata kunci itu maksimal 5 biasanya. Tapi lihat aja dari panduan si jurnalnya ya, karena cukup variatif sih gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan maksimal 5, kemudian diurut berdasar abjad gitu ya, disusun berdasar abjad, baru nanti pendahuluan ya. Nah, itu sih biasanya juga kebanyakan sih jurnal paling 10-15 halaman, paling banyak 20, tapi jarang sih biasanya 10-15 halaman gitu ya. Nah, itu nanti dilihat seperti apa. Jadi biasanya tidak terlalu banyak juga gitu ya, tidak boleh terlalu banyak. Terus daftar pustaka itu perbanyak jurnal ya, perbanyak jurnal. Terus kan data pasti kalian kan ada update ya dari BPS atau dinas ya, itu jangan lupa dimasukkan, atau misalkan ada undang-undang tadi kan ada permen ya. Nah, itu juga jangan lupa dimasukkan sebagai daftar pustaka ya. Kemudian kan untuk mensupport yang sifatnya general, misalkan bagaimana sih keragaan hutan mangrove di Indonesia, nah itu kan bisa diperkaya dari jurnal-jurnal yang lain. Jadi itu kalau di jurnal nanti jurnalnya itu apa, dapusnya itu daftar pustakanya ya perlu diperbanyak gitu ya. Kalau bisa ya jangan hanya 3, jangan hanya 2 gitu ya. Tapi sebanyak mungkin gitu ya. Sebanyak mungkin yang relevan, bisa memperkuat. Kayak tadi bagus sekali tuh yang kelompok berapa, misalkan Bu ini nilai guna tidak langsungnya di jurnal ini tidak ada, tapi saya rasa ini ada dan akan dicari. Nah, itu bagus ya. Jadi diperkaya. Jadi tidak hanya misalkan saya dari 1 jurnal. Nah, itu kurang kuat gitu ya. Jadi lebih bagus tadi seperti kelompok yang tadi dicari lagi. Ini pasti ada pendekatan yang lain gitu ya. Sumber yang lain. Nah, itu yang pesan-pesannya secara keseluruhan mengenai jurnal ya yang akan kalian buat gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Putri. Untuk
jurnal target ini sendiri masing-masing kelompok itu harus beda atau boleh sama ya, Bu? Boleh sama. Oh, terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan kalian lanjutkan ya pekerjaan kalian secara mandiri berkelompok ya. Jadi ini